Tiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Empat, mengukur dan memonitor kinerja perusahaan. Lima, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Enam, sebagai aktif tujuan akuntansi manajemen yaitu untuk akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam menjawab masalah dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen. Dan yang keempat, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Baik, terima kasih untuk peserta kelas. Selanjutnya ruang lingkup akuntansi manajemen, konsep biaya, yaitu pengelolaan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara pengelolaan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar pengeluaran. Pengelolaan biaya pengelolaan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu biaya produksi. Yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, dan ketiga, biaya administrasi umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang timbul akibat dari adanya objek yang harus ditanggung biayanya. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang timbul tidak hanya bersumber dari objek yang menjadi tanggungan biayanya. Yang keempat, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan kegiatan volume aktivitas. Yang pertama itu biaya variabel, kedua biaya semi variabel, ketiga biaya tetap, dan keempat biaya semi. Yang kelima, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu masyarakatnya. Yang pertama, pengeluaran modal atau kapital expenditure, yaitu biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, yaitu biaya yang memiliki masa manfaat hanya pada masa periode akuntansi terjadi pengeluaran masing-masing. Lantas 8, biaya digital saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang berdampak pada cara dan transformasinya. Pada cara orang mengakses berbagai jenis informasi dan karakteristik layanan elektronik yang berbeda. Vintage atau financial teknologi di lembaga keuangan merupakan salah satu kemajuan teknis yang menjadi bahan kajian baru di Indonesia. Sebagai inovasi terbaru yang dapat membuat layanan keuangan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Vintage kemungkinan akan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Vintage terkadang disebut sebagai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia. Istilah vintage mengacu pada konsep penggabungan industri keuangan dengan kemajuan teknologi dalam organisasi perbankan. Di industri keuangan Indonesia, vintage menjadi solusi. Masyarakat dapat menggunakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan terkini berkat vintage. Layanan keuangan berbasis teknologi digital yang kini sedang meningkat. Selanjutnya, untuk profil perusahaan dibacakan oleh Mbak Hashi. Terima kasih. Menurut perusahaan PT Pembiayaan Digital Indonesia, kami adalah platform peer-to-peer lending online lokal yang menawarkan fasilitas pinjaman kredit tanpa jaminan, dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki lisensi dan mematuhi semua undang-undang terkait di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Didirikan pada Januari 2019 dan dengan kapasitas
ada kami adalah untuk mendukung individu dan kelompok dalam mewujudkan aspirasi mereka di setiap tahap kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan kami, yaitu mewujudkan inklusi keuangan dan menawarkan solusi bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi dan edukasi. Untuk tujuan pengembangan layanan yang cepat, akurat dan ideal, ada kami memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis inovasi. Produk yang ditawarkan yaitu ada pinjaman tunai, ada kalau payment, dan ada kami investment. Terima kasih untuk Ia Hashi. Selanjutnya untuk struktur perusahaan akan dibacakan oleh Zahra Saudari. Silakan Anda. Di sini untuk struktur perusahaan yang di Indonesia yaitu yang pertama adalah Chief Executive Officer atau CEO, di bawah lagi terdapat manajer dan supervisor, dan di bawah manajer dan supervisor ada internal audit, departemen quality control, field service, human research, departemen collection dan marketing. Di sini ada contoh untuk orang posisi keuangan pada 30 Desember 2022 dan 2021. Di sini terdapat asam lancar yang berupa kas usaha kas, piutang usaha dan biaya struktur yang melakukannya. Selain asam lancar juga terdapat asam tidak lancar atau aset tetap seperti hak guna, bangunan, keuangan tidak lancar lainnya dan hak keuangan tidak lancar lainnya. Kemudian sebelahnya ada laporan posisi keuangan lagi yang terdapat liabilitas jangka pendek yaitu uang usahanya dan uang pajaknya. Liabilitas jangka panjangnya ada liabilitas imbalan pasca kerja, imbalan bulan dan liabilitas jangka panjang lainnya, dan juga ekuitas atau modal. Laporan selanjutnya itu laporan laba bersih dan penghasilan kompetensi lainnya. Di sini terdapat pendapatan dan juga beban isi dan juga beban usaha. Beban usaha ini terdapat dari pendapatan yang lain dan beban yang lain. Laba yang dihitung juga adalah seluruh pajak laba tahun berjalannya. Hasil penghasilan lainnya yaitu pengumpulan yang seluruh subsidi, pajak penghasilan dan pengeluaran biaya program dan pengeluaran tahunnya. Kesimpulannya adalah hasil manajemen adalah alat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam melakukan sukses kompleks. Akuntansi manajemen berperan sebagai nilai strategis yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mencari kemenangan dalam pengembangan politik. Dalam manajemen memiliki konsep dasarnya, salah satunya itu konsep biaya. Konsep biaya merupakan konsep awal yang harus dipahami seorang dan biaya secara tepat. Biaya dalam pembayaran ekonomi yang diukur dengan skala uang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biaya juga dapat membuat produk jasa bagian departemen itu juga mengatasi individu dan memformulasikan serta dilibatkan tujuan dari manajemen untuk mencapai tujuan usaha. Baik, terima kasih sudah berjadi. Selanjutnya apakah ada pertanyaan?
Dipakai enggak? Dipakai. Ini PT juga ya? Boleh bisa. Jadi kalau di PT yang besar kan pasti dipakai uang kalkulasi. Dia nomor itunya apa?
bulan-bulan berapa dia ini? Kali ini intervensinya berapa? Di sana sih untuk limit intervensinya Terus kayak, oh baterai itu kayak itu terkecil. ya, tapi ini makanya sampai 8 bulan. Itu maksimal. Jadi mau kena resiko ya. Tapi asuransi ya, ada asuransinya ya. Kalau yang asuransinya Belum. Tapi ada yang khusus memberikan pinjaman atau dia juga menerima nasabah. hanya untuk meminjam. Meminjam. Dia cuma hanya tidak pakai jaminan, cuma hanya pakai Nanti untuk naik kreditnya ada lagi data-data yang harus dilengkapi seperti KTP, pakai keluarga, Oke. Kemudian untuk menjamin si saya peminjam, ya saya membayar, saya pergi misalnya. pasti akan dilakukan penagihan. Oh gitu. Kamu Kami kolektornya. satu, yang seminggu. Ya itu sama kolektornya. Ya, dan nanti kan kalau misalnya nasabah tidak membayar tepat waktu, nanti OJK akan direksinya dari OJK. Ya lepas lah. Iya, makanya kan gini. Contoh misalnya kayak semacam mahasiswa. Ini kan banyak mahasiswa yang melakukan pinjol begini. Jangankan pinjol kartu kredit dari mahasiswa, jangan saya sering kejar-kejar gitu kan, itu kan 90-an. Ya, nah, kemudian dia berani, ada yang lebih dari 50 juta tanpa agunan. Ada, kamu berani dia. Oh iya, dari track record dia ya. Terus dari strategi-nya itu kita bisa masuk. Oh, ini berarti harus bekerja ya? Ada juga yang nggak bekerja. Tidak bekerja. Jadi kayak mahasiswa. Iya, sekarang logika saya main gitu. Ada orang yang pinjam kemudian dia tidak bekerja, tidak punya selik gaji, dan apa dia akan bayar? Tapi dia udah mempersiapkan itu semua ya. Iya, biasanya memang persiapan kita itu sama Kemana pun dia tetap dicari. karena kan kalau misalnya dia sudah terjadi tembok, biasanya kita memilih kotak darurat yang usernya dapat. Ininya, kemudian gini, misalnya, oke lah, nurul di sini. Ada ini nggak pendamping, misalnya saya mau nasabah sekian, enggak ya? Jadi langsung online aja gitu. Berapa persen? Berapa persen? Dengan hitungan. Berapa bulan? Itunya Tenornya paling lama 12 bulan. tahun untuk angsuran 400 Ya, nanti untuk sama tenornya akan ditentukan di aplikasinya nasabah, jadi bisa tidak setiap bulan. Tapi untuk maksimalnya 12 bulan. Oke. Nah terus lupa saya. Sekarang gini, kalau kita pinjam 400 3% apa 0,3%? 0,3%. Mau saya misalnya beli mobil bukan 0,3% juga? Tapi kan nanti ada biaya-biaya lain seperti biaya layanan.
pinjol. Ya, kopi itu. Iya, sebelum COVID dan orang kan pada saat itu banyak. Sekarang logikanya ini, ketika COVID banyak yang pinjol, banyak juga yang enggak karena saya itu pada saat itu. Itu diberikan ke keringanan ya. Untuk keringanan sendiri syarat dan ketentuannya ada selama tidak berbohong dan baru diberikan keringanan oleh dispositionnya. Iya. Biaya berarti bunga bank berapa Pak? Tertinggi berapa? 3% berapa? 7%. Perhitungannya berapa? Kalau bank umum ya berapa? Kalau 3% ya saya Kalau iklannya kayak gitu. 0, tapi berarti kan 0,3%. Kalau ngambil 400 limit rendah 400 kali 0,3% berapa? Mungkin ada biaya adminnya. Hah? Biaya adminnya juga. Biaya saya hitung aja di sini. 1.200 kali 12 terus biayanya apa lagi selain oke lah bunga. Makanya saya lihat kadar suku bunganya juga kecil ya 0,3. Makanya kalau 0,3 kalau itu yang 0,3 kan tadi katanya semuanya tuh mau 400, mau 500, mau 10 juta, mau 80 juta, tentu segitu. Iya, tidak boleh menggunakan 3%. Kemudian itu kan nanti ada biaya-biaya lainnya. Biaya layanan berapa? Terus tergantung dari sebenarnya nanti yang berapa. Ada dari kita langsung terus ada biaya layanan sama biaya PP. Kalau PPP berapa? PP-nya 11. kalau PPN itu sama gitu kan secara otomatis dari sistem, jadi saya back office yang cuma dilihat dari data vendornya asal dari ada rincian untuk persenannya. Cuma untuk persenannya kita tahu dengan peralatan sama biaya semuanya. Oke lah, sekarang kalau hanya 14 ribu setahun dari 400 itu kan kita ya udah selesai itu kan bisnis kita ya, oke lah. Terus biaya administrasi Biaya administrasi itu ketika nanti pinjamannya cair, biaya administrasi pokoknya ribu. Oke, satu terus biaya yang itu konsultasi apa? biaya yang dapat perawatan. Ah, Biaya yang dapat perawatan 0,6%. lebih tinggi Pak. Dari kita lebih tinggi ya. Iya, lebih tinggi. Ya. Terus apa lagi? Ada biaya kalau misalnya dari rumah. Kenapa biaya penagihan ada berapa persen? Biaya penagihan sama kayak dalam perawatan itu gimana per hari. Itu juga hari tadi kalau perawat hari. Iya, berarti Nambah terus. ya nambah terus. Berarti kan kita kalau biaya administrasi 10.000 ya, kita bisa ya. Iya. Terus biaya apa tadi misalnya ini ada masuk aplikasi kan biaya juga berapa persen itu biaya? Berarti kalau saya itu setiap kita masuk nih ke aplikasi kan konsul dikenakan biaya Tidak.
vaksinasi